Ya pasti insya Allah kami akan kemasnya mahal sih. Kami pasti ingin membuat sesuatu yang memang, koreksi kalau salah, mungkin harusnya belum ada yang buat juga gitu loh, tipe-tipe yang seperti ini. Comeback ke layar kaca, Arya Saloka memulainya dengan membintangi sinetron Terikat Janji. Tentu ada sesuatu yang menarik Arya Saloka di sinetron Terikat Janji, sehingga aktor 34 tahun ini mau kembali ke layar sinetron yang sempat lama dia tinggalkan. Selain belum pernah memerankan karakter tokoh sejenis, Arya merasa tertantang dengan karakter tokoh bernama Sena yang dia perankan. Lantaran harus membangun emosi yang cukup besar. Lantas seperti apa chemistry Arya dengan aktris Asa Asuchau, lawan mainnya di sinetron Terikat Janji? Bersama saya Abizar Rahman, segera saja kita ungkap semuanya hanya di Sorot seputar orang terkenal. Para penggemar Arya Saloka bersiaplah untuk melampiaskan rindu menonton akting sang idola membintangi sinetron. Setelah 3 tahun tidak menampilkan aktingnya di layar sinetron, Arya kembali menghibur penggemarnya lewat sinetron series berjudul Terikat Janji yang akan tayang di RCTI. Bukan tanpa alasan, Arya Saloka mau menerima tawaran membintangi sinetron Terikat Janji yang menurutnya menjadi momen comeback terbaiknya ke sinetron series. Ya alhamdulillah bisa kembali, Allah perkenankan untuk saya kembali hadir lagi di TV untuk bisa menyapa teman-teman, khususnya para pecinta RCTI. Ya alhamdulillah, disyukurilah. Saya selalu senang dengan cara Mbak Nona bertutur dalam skrip. Ketika bertemu pertama kali, ya saya sudah tahu, wah kok menarik nih gitu. Banyak cerita setiap episode itu menarik gitu. Jadi waktu pas saya memutuskan untuk ya udah yuk mau syuting sinetron lagi gitu. Waktu itu saya request, boleh nggak? Ya mudah-mudahan kan boleh gitu. Jadi boleh nggak kalau Mbak Dona kasih sama Mbak Dona? Kalau mau, begitu ya alhamdulillah Allah mudahkan bisa bertemu lagi sama Mbak Dona, bisa kembali lagi berkarya bersama RCTI dan teman-teman dari MSC Pictures, bisa bertemu dengan director yang saya impikan dari sebelum saya lahir kayaknya ya, Amin Nisha. Ini memang luar biasa. Terus ketemu dengan teman-teman yang hebat juga, insya Allah ini bisa menjadi warna yang baru lagi dengan cerita yang sangat menarik dan layer-layer yang sangat luar biasa. Nanti akan kalian temukan dalam setiap episodenya kejutan-kejutan yang dibuat Mbak Dona. Balik lagi ke sinetron, Arya Saloka tertantang dan bertekad memberikan akting terbaiknya agar tidak mengecewakan penggemar yang sudah lama menantikan penampilan Arya di layar sinetron. Di sinetron Terikat Janji, Arya Saloka memerankan tokoh Sena, seorang intel kepolisian yang menyamar sebagai pedagang ketoprak. Sosok Sena yang sedikit misterius namun humoris yang melakukan penyamaran sebagai pedagang ketoprak malah memikat Davina, wanita karir anak seorang konglomerat. Davina meminta Sena menjadi kekasih bayangan alias berpura-pura saja. Lalu apa motif terselubung di balik keputusan Davina memilih Sena untuk berpura-pura sebagai kekasihnya? Pak, dia aslinya udah. Dia mata-mata kita soalnya di lokasi. Saya ingat. Saya ingat.
Memerankan sosok penegak hukum sebagai Sena, Arya Saloka menyamar sebagai penjual kuliner ketoprak untuk mengungkap sebuah kasus. Tak disangka, Davina, wanita karir nan cantik, putri seorang konglomerat yang diperankan oleh Asu Chow, meminta Sena untuk berpura-pura sebagai kekasihnya. Kehadiran Sena ternyata justru membuka kembali luka lama yang selama ini tersembunyi dan berpotensi meruntuhkan keluarga Davina akibat pengkhianatan dari orang terdekat. Profesinya sebagai polisi di bagian intelijen memang, terus bertugas untuk mengungkapkan satu kasus yang diduga money laundry. Jadi harus menyamar sebagai tukang ketoprak, dan kebetulan targetnya adalah Dipa Andika, yang dimana calon suaminya dari Davina Kusuma Food, bukan ya? Calon suami dari Davina gitu. Dan kebetulan semua sesuai dengan pemetaannya Sena. Ya akhirnya bisa ketemu dengan Dipa Andika, masuk dalam circle-nya dan lain-lain lah. Davina Kusuma ini adalah wanita berkarir, CEO muda. She's very tough, dia girl boss banget. Pokoknya tegas, berwibawa, anggun. Tapi dibalik semua what's tough in Indonesia? Ketegaran. Dibalik ketegarannya Davina, itu banyak trauma masa lalu dan banyak segala hal yang terjadi soal percintaannya dia yang bikin dia runtuh perlahan-lahan. Nah, mulai dari situlah konflik-konfliknya muncul dan dibangun entar hubungan Davina dan Sena seperti apa. Selanjutnya, hubungan Davina dan Sena yang awalnya berpura-pura perlahan berubah menjadi perasaan yang tulus dan mendalam, sehingga menciptakan konflik batin yang kuat. Namun, ketika Sena dan Davina mulai merasakan kedekatan emosional yang tidak direncanakan, konflik di antara mereka bermunculan, sehingga turut memperumit keadaan. Alhasil, Sena dan Davina menghadapi dilema besar, antara mempertahankan hubungan yang telah terbangun atau memilih jalan lain. Ini paduan genrenya banyak ya di dalam sini ya. Romance iya, action insya Allah juga pasti ada. Terus dramanya pasti iya gitu. Crime-nya juga ada gitu. Jadi lengkap tapi tidak apa ya bahasanya ya. Ya pasti insya Allah kami akan kemasnya mahal sih. Kami pasti ingin membuat sesuatu yang memang, koreksi kalau salah, mungkin harusnya belum ada yang buat juga gitu loh, tipe-tipe yang seperti ini. Kiprah Arya Saloka di jagat akting tidak diragukan lagi. Beragam karakter tokoh telah diperankan oleh Arya. Kemampuan aktingnya banyak mendapat apresiasi dari kalangan sineas dan penonton. Jadi jaminan kesuksesan akting Arya sebagai Sena di sinetron Terikat Janji pasti ditunggu penggemarnya yang sudah tidak sabar ingin menonton penampilan aktor kelahiran Denpasar, Bali ini. Ya,
tuh kayaknya dia harus jadiin kreatif produser deh, boleh nggak? Pak ini idenya banyak banget. Atau jangan-jangan udah ordal, oh my god. Aku sama Bu Dona, aku happy banget. Oh ya, ini pertama kali sama Mas Arya. Happy banget. Karena sebelumnya nonton di Ikatan Cinta kayak, ya Allah kapan ya bisa satu Iya, kemarin ditawari sampai pacar aku, peran utamanya siapa? Mas Arya sama Kak Aca. Aku mau. Ya, alhamdulillah semuanya senang, semuanya happy. Ketemu dengan teman-teman yang luar biasa. Ini saya lagi ngobrolin Vika Alman mau syuting, biar syuting bareng lagi. Kayak nggak mau, udah kaya dia. Ajak-ajak lah. Ya happy lah di sini ketemu sama teman-teman yang hebat, teman-teman pemain yang memang seru-seru. Dengan ceritanya yang penuh drama, sinetron Terikat Janji akan mengoyak-ngoyak emosional penonton karena alur ceritanya yang syarat konflik emosional. Ya, konflik keluarga yang kompleks dibalut kisah cinta yang unik diawali dari kebohongan hingga berkembang menjadi perjalanan emosional penuh tantangan. Akan membuat penonton penasaran dan tak mau ketinggalan menonton setiap episodenya. Sinetron Terikat Janji tak hanya menghadirkan kisah cinta yang kuat, namun juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kejujuran dalam sebuah hubungan. So, nonton sinetron Terikat Janji mulai tanggal 6 April 2026 hanya di RCTI. Saya Abizar Rahman pamit undur diri dan tunggu episode selanjutnya dari kalangan selebriti. Tentunya hanya di Sorot Seputar Orang Terkenal.